Di video ini kita akan mempelajari sebuah ilmu dasar pada endgame catur, yaitu beberapa pola geometri yang mendasar yang sangat wajib untuk dikuasai, dan juga trik untuk memenangkannya dengan mudah. Langsung saja pada contoh posisi yang pertama. Pada posisi ini baik hitam dan putih sama-sama memiliki raja dan satu buah pion. Raja mereka akan saling beradu kecepatan untuk mencapai pion-pion di sayap menteri. Sekarang giliran putih yang melangkah. Sebagai pemain putih, ide yang akan dimainkan adalah mengejar pion hitam di A7, kemudian mempromosikan pion putih. Lalu bagaimana cara Raja Putih dapat melakukannya? Apakah lebih baik bagi Raja Putih untuk melangkah lurus seperti ini menuju ke pion-pion di sayap menteri? Ataukah lebih baik melangkah zigzag? Kita akan coba mempraktekkan langkah-langkahnya. Sekarang kita akan melihat Raja Putih berjalan secara lurus seperti ini. Setelah putih berhasil mengambil pion hitam di A7, Raja Hitam akan mengunci posisi Raja Putih di pojok, sehingga Raja Putih tidak bisa bergerak keluar dari area pojok. Raja Hitam hanya tinggal bolak-balik di dua petak ini saja untuk mengikuti gerakan dari Raja Putih. Dan kalau pion dimajukan, akan menghasilkan keadaan stalemate dan permainan berakhir dengan remis. Sekarang kita kembali ke posisi awal. Kita akan mencoba langkah-langkah Raja Putih jika berjalan secara zigzag. Jika Raja Putih mengambil rute zigzag, setelah Raja berhasil menempati petak D5, ini akan membatasi pergerakan Raja Hitam, sehingga Raja Hitam tidak bisa menempati petak C4 dan D4. Sehingga Raja Hitam perlu membuang satu langkah ke D3. Dan kemudian Raja Putih dapat melanjutkan perjalanannya mengejar pion hitam. Setelah Raja makan pion, Raja Hitam maju ke C6, lalu Raja Putih bisa ke B8 untuk membuka jalan bagi pionnya maju. Ini adalah suatu pola yang mendasar pada endgame, sehingga kita perlu mengetahuinya, karena jika kita meleset satu langkah saja, maka kita akan kehilangan kesempatan menang dan harus puas dengan hasil remis. Pola dasar selanjutnya pada endgame yang wajib dimengerti adalah aturan persegi. Ini akan kita pakai ketika menemukan endgame Raja dan satu pion melawan Raja. Pada posisi ini giliran putih yang melangkah. Pasti hal yang ada pada pikiran kita adalah putih akan melangkahkan pion maju, kemudian Raja Hitam mengejar ke sini. Pion putih terus maju dan Raja Hitam terus berusaha mendekat. Cara menghitung seperti itu akan memakan waktu yang lebih lama. Cobalah gunakan cara yang lebih cepat dengan menarik garis diagonal. Kemudian dari sini kita dapat membentuk suatu persegi. Jika Raja Hitam berada pada petak di dalam persegi ini, maka Raja Hitam akan berhasil mengejar pion putih dan memakannya. Sedangkan jika Raja Hitam berada di luar persegi ini, maka pion putih tidak akan bisa dikejar dan akan berhasil untuk promosi. Jika di sini giliran hitam yang melangkah, maka Raja Hitam akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam persegi. Namun jika giliran putih yang melangkah, hitam tidak akan pernah bisa masuk persegi tersebut. Semisal pion putih maju, maka pion putih akan membentuk persegi baru yang lebih kecil. Raja Hitam mendekat. Pion putih maju lagi dan membentuk lagi persegi baru yang lebih kecil.
Dan begitu seterusnya sehingga Raja Hitam tidak bisa masuk ke dalam persegi dan tidak bisa mengejar pion putih. Kita kembali ke awal. Sekarang kita coba giliran hitam yang melangkah. Raja Hitam mendekat dan masuk dalam persegi. Kemudian pion putih maju lagi membentuk persegi yang lebih kecil. Tetapi Raja Hitam mendekat lagi dan berhasil masuk dalam persegi tersebut. Maka pada akhirnya Raja Hitam akan berhasil menangkap pion putih. Sekarang kita akan melihat contoh lainnya. Pola ini tidak hanya berlaku pada endgame saja, tetapi juga pada middle game dan juga opening. Sebuah gajah dapat sepenuhnya mengontrol pergerakan dari kuda lawan. Jika kuda lawan dan gajah kita dipisahkan dengan jarak 2 petak di antaranya, seperti ini. Maka jika kuda lawan kita di pinggir, kita bisa menjaga petak-petak yang akan dilaluinya dengan menggunakan gajah kita. Kuda tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sini, dan juga tidak bisa ke sini. Peranan gajah juga bisa digantikan oleh menteri, di mana menteri juga bisa membatasi pergerakan kuda jika dipisahkan dengan kuda lawan dengan jarak 2 petak. Bahkan menteri juga bisa mengancam kuda tersebut dalam posisi seperti ini. Bahkan sebuah pion pun juga bisa membatasi pergerakan kuda seperti ini. Meskipun kuda lawan masih bisa bergerak ke 2 petak ini, tetapi setidaknya pion bisa mengurangi petak-petak untuk kuda lawan bergerak. Coba kita lihat contoh nyatanya jika dimainkan pada opening. Dalam posisi seperti ini, putih melangkah dan memainkan kuda ke D2. Adanya pion hitam di D5 akan membatasi pergerakan kuda putih di D2, sehingga kuda ini tidak bisa ke C4 dan ke E4. Maka kuda putih di D2 ini akan terasa sulit untuk berkembang, dan kita perlu menghabiskan langkah yang lebih banyak lagi untuk mereposisi kuda ini ke petak yang lebih aktif. Selain dengan menggunakan gajah, untuk membatasi pergerakan kuda lawan juga dapat dilakukan dengan benteng, tetapi dengan bentuk dan pola yang berbeda. Pada posisi ini, kita melihat endgame yang memainkan benteng versus kuda. Sekilas posisi di atas papan terlihat akan berakhir dengan remis. Tetapi jika giliran putih melangkah, putih dapat menggunakan bentengnya untuk menguasai pergerakan kuda hitam dengan menerapkan pola oposisi diagonal untuk kuda versus benteng. Ide yang harus dimainkan hitam adalah mendekatkan kudanya dengan rajanya untuk memudahkan mencapai hasil remis. Namun karena putih giliran melangkah, benteng putih ke D5 membentuk oposisi diagonal dengan kuda hitam. Sekarang benteng putih telah menguasai area ini dan menyebabkan tidak adanya petak yang aman bagi kuda hitam untuk melangkah. Nanti ke depannya putih akan mendekatkan rajanya menuju pada kuda hitam. Jika raja hitam mendekat ke benteng putih bergeser dan langsung mengancam kuda. Tentunya kuda hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi, karena petak-petak ini sudah dijaga oleh benteng putih. Dan petak-petak yang ini juga sudah dijaga oleh raja putih. Sekarang kita akan mempelajari contoh pola lainnya. Kali ini kita akan mempelajari pola endgame, raja dan menteri melawan raja. Endgame seperti ini cukup sering ditemui pada permainan kita sehari-hari, dan masih banyak para pemula yang belum bisa menskakmat lawannya dalam keadaan seperti ini.
Pada keadaan seperti ini, putih perlu menggiring raja lawannya ke pinggir dengan menterinya, seperti ini. Raja hitam semakin ke pinggir, kita batasi lagi ruang geraknya, sehingga semakin sempit. Jika raja hitam berusaha kabur menjauh, tetap kita ikuti. Kabur lagi, ikuti lagi, hingga akhirnya raja hitam tertahan di pinggir. Baru setelah itu putih dapat membawa rajanya mendekat ke arah raja hitam untuk membantu menteri dalam menskakmat. Cara menggiring seperti ini tentunya mudah dilakukan. Namun yang menjadi permasalahan adalah dalam bermain catur kilat, mungkin saja kita menemukan keadaan seperti ini di mana kita harus menggiring raja lawan ke pinggir seperti ini, tetapi dalam sisa waktu yang sangat sedikit. Sekarang coba kita kembali ke posisi awal. Di sini putih dapat menskakmat raja hitam lebih cepat, hanya dalam beberapa langkah saja, jika mengerti tekniknya. Perhatikanlah raja putih saling berhadapan dengan raja hitam. Maka sebaiknya putih menempatkan menterinya pada sisi seberang, yaitu di belakang raja lawan kita. Sehingga ide putih di sini adalah melakukan pressing pada raja hitam dengan menteri dan rajanya. Setelah raja hitam ke E4, raja putih bergerak maju untuk terus melakukan pressing. Ini akan membuat raja hitam semakin terjepit, menteri membatasi melalui lajur dan diagonal, dan raja putih menghadang dari depan. Sekarang raja hitam hanya memiliki 2 pilihan petak untuk melangkah. Sekarang rencana putih adalah menggiring raja hitam ke pinggir lajur H. Setelah raja ke F4, menteri E6, sekarang hanya 1 petak saja bagi raja hitam untuk bisa melangkah. Sehingga dalam catur kilat, saat waktu pikir kita tinggal sedikit, kita bisa menggunakan pre-move. Karena kita sudah tahu langkah yang akan dimainkan oleh raja lawan kita. Jadi dengan cara seperti ini, kita melangkahkan raja dan menteri secara bergantian. 1 langkah raja, kemudian 1 langkah menteri, kemudian raja lagi dan diikuti menteri lagi, dan begitu seterusnya. Tadi langkah putih yang terakhir adalah langkah menteri, maka sekarang giliran raja putih untuk melangkah. Lagi-lagi raja hitam hanya memiliki 1 pilihan petak untuk melangkah, sehingga putih dapat menggunakan pre-move. Setelah raja H5, raja F4, dan langkah terakhir bagi raja hitam adalah ke H4, dan putih dapat mengakhiri permainan dengan menteri ke G4 ataupun ke H6. Itulah cara yang paling efektif dan paling cepat dalam menggiring raja lawan menggunakan menteri dan raja, dengan memberikan pressing dari kedua arah dengan menteri dan raja kita. Sehingga dalam catur kilat, kita tidak akan kehabisan waktu sebelum bisa menskakmat raja lawan. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.